Halo guys, welcome back with me, Kensi. Kok iso? Jadi hari ini aku mau membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi yang membunuh ibunya sendiri menggunakan gas LPG 3 kilo. Pasti kalian belum tahu ceritanya karena ini baru fresh dan viral banget. Yuk langsung aja aku bahas ke ceritanya. Jadi oknum polisi yang membunuh ibunya sendiri adalah bernama Aibda Nixon Pangaribuan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri yang dilakukan dengan cara memukul menggunakan tabung gas LPG sebesar 3 kilo. Wah, ngeri, sumpah tega banget bisa membunuh ibunya sendiri. Aku sih gak nyangka ya, kok bisa gitu loh. Jadi Nixon Pangaribuan adalah seorang anggota polisi yang saat ini bertugas di dalam salah satu Polres yang berada di wilayah Polda Metro Jaya, Polres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, mengonfirmasi bahwa pembunuhannya dilakukan oleh oknum polisi tersebut memang benar-benar terjadi. Ada juga tanggapan dari AKBP Rio Wahyu Anggoro dari akun Instagram visitmedia.id. Benar, telah terjadinya penganiayaan yang menyebabkan ibu kandungnya meninggal dunia. Wah, gila sih. Tapi jujur aja ya, orang ini antara memang sakit atau enggak punya perasaan atau psikopat. Tapi kok bisa ya dia jadi seorang polisi? Karena jadi seorang polisi itu bener-bener ketat menurut aku. Kemudian Polres Bogor telah berhasil menangkap pelaku dan saat ini proses hukum masih berlangsung. Kalau bisa diberikan hukuman seberat-beratnya, walaupun itu ibu kandungnya sendiri. Kok tega banget, itu aja ibunya dibunuh, apalagi orang lain. Udah jeblosin aja seumur hidup atau nggak dihukum mati. Sementara itu sidang kode etik terhadap pelaku tengah dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Ini sangat keterlaluan, kami tidak akan main-main dan akan menangani kasus ini dengan benar serta transparan, tegas kata AKBP Rio. Wah, salut banget sama AKBP Rio. Gak usah takut, menegakkan kebaikan itu harus ditegakkan. Karena kenapa? Kalau nggak kayak gitu, siapa lagi? Aku salut banget. Yuk kita support Pak Polisi AKBP Rio guys. Jadi ceritanya penganiayaan ini diduga bermula dari cekcok antara pelaku dan korban yang kemudian berujung pada tindakan kriminal. Ya pasti rata-ratanya gitu. Tapi masa sih, apa sih kasus sebenarnya? Yuk kita saksikan aja. Jadi saat kejadian korban sedang melayani pembeli, kemudian korban didorong oleh pelaku dan dipukul dengan menggunakan tabung gas. Wow, gila orang ini, gila. Tapi kenapa ya orang-orang di sana kok gak membantu ibu dari pelaku ini? Kenapa? Apa mungkin takut karena seorang polisi? Sebenarnya gini loh guys, kalau kalian mau bantu aja karena itu udah melanggar hukum atau HAM. Jadi kalian gak usah takut mau pangkatnya polisi, mau tentara, kecuali orang ini sebagai pencuri atau apa. Tapi kan lebih baik diserahkan ke polisi atau apa kalau pencuri ya kan. Ini kan bukan pencuri, ini kan ibunya dari pelaku. Kenapa sih gak membantuin gitu loh, orang-orang malah ditontonin, kan aneh. Yuk daripada banyak bacot, langsung aja kita ke kronologinya. Jadi Aibda Nixon awalnya terlibat perselisihan dengan ibunya bernama Herlina. Pada hari Minggu sekitar pukul 22.30 WIB, polisi menerima laporan tentang penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia. Kemudian polisi setempat langsung menuju ke lokasi TKP. Setelah itu polisi menemukan jenazah Bu Herlina di warung miliknya yang terletak di Dusun Dayuya, Kecamatan Cielongsi, yang diduga menjadi korban kekerasan dari anaknya sendiri. Wah, gila ya. Tapi sebenarnya nih anaknya tuh kenapa sih, mungkin gila atau kenapa kok sampai tega banget membunuh orang tuanya sendiri, apalagi seorang ibu yang melahirkan dia mengandung selama 9 bulan. Wah, berdasarkan keterangan saksi warga, sekitar pukul 21.30 saat hendak berbelanja di warung amu milik Herlina, saksi melihat terjadinya cekcok antara Herlina dengan Aibda Nixon Pangaribuan. Tak lama setelah itu, saat Bu Herlina sedang melayani para pelanggannya, Pak Aibda Nixon adalah seorang pelaku itu langsung tiba-tiba mendorong ibunya hingga terjatuh ke lantai. Wah, tega ya kan, udah dorong terus habis itu dipukul. Gila orang ini. Kemudian setelah itu Aibda
Nixon Pangaribuan mengambil tabung gas 3 kg dan memukulnya kepada ibunya sebanyak 3 kali. Wah gila sih, kok bisa ya? Kalau memang ini dasarnya memang ada balas dendam pribadi kayaknya, atau mungkin sakit hati atau gimana, atau mungkin orang ini sakit ya. Masa ibunya sendiri dipukul selama 3 kali? Kan mukul sekali pasti kan udah letak atau mungkin bocor atau gimana, tapi masih dilanjutin. Bisa jadi dia psikopat atau enggak, yang aku bilang sakit mental. Yuk kita langsung aja saksikan. Setelah melakukan kejadian tindakan bejat tersebut, Aibda Nixon langsung melarikan diri menggunakan mobil bak terbuka. Wah gila orang ini, kayaknya orang ini tuh sakau gitu kan, atau gila atau psikopat. Masa lo sebagai orang polisian sudah melakukan kekerasan, itu salah, terus kemudian langsung kabur tanpa meninggalkan jejak menggunakan bak pickup. Kan orang ini psikopat banget. Sebagai seorang polisi itu mencontohkan yang baik, apalagi kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Terus gitu udah mukul, terus habis itu kabur gitu kan, gak ada angin gak ada hujan langsung kabur gitu, gak minta maaf, gak ada rasa bersalah. Kayaknya orang ini ada psikopatnya deh, atau mungkin gilanya gitu. Dari kejadian tersebut, para saksi itu langsung melarikan diri cepet-cepetnya dulu karena sangat ketakutan. Takutnya ya juga dipukul atau diapain sama pelaku gitu kan. Saksi kemudian memberitahukan ke teman-temannya bahwa segera menghubungin ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit Kenari. Aku kalau jadi para saksinya pun juga kabur ya kan, takutnya langsung dipukul juga gitu kan. Takutnya kayak para saksi ini gitu kan ngelapor ke polisi, jadi lakukan terbesitnya langsung dibunuh aja sekalian. Takutnya kan gitu. Cuma ya setuju banget, kabur aja jalan terbaik, jalan ninjaku. Kemudian langsung lapor ke polisi, terus kemudian dibawa ambulan. Itu udah terbaik sih, sangat terbaik gitu loh. Acung jempol buat para saksinya. Setelah itu, setelah tiba di dalam rumah sakit, korban dinyatakan langsung meninggal dunia. Ya gimana nggak meninggal dunia? Orang dipukulnya pakai tabung gas, kemudian selama 3 kali pula. Kita aja kejedot pintu, aduh, itu aja bengkak gitu kan. Apalagi dipukul pakai tabung gas yang besar banget, kemudian yang keras banget. Pasti kepala ini sakit guys. Kemudian Kompol Wahyu Maduriansyah Putra menjelaskan bahwa setelah membunuh ibunya, Aibda Nixon Pangaribuan melarikan diri dengan menggunakan mobil pickup. Nixon kemudian mengarahkan mobilnya menuju Bekasi, namun akhirnya memarkirkan kendaraan tersebut di tengah jalan raya tepat di depan sebuah rumah sakit di Cilengsi. Pelaku kemudian berjalan kaki pelan-pelan menuju sebuah restoran kopi kenangan buat keributan di sekitar lokasi pada hari Senin tanggal 2 bulan 12 tahun 2024. Wah memang coba gitu, kamu tuh harus sadar, udah membunuh terus cari keributan di keramaian. Kayaknya orang ini sengaja atau mungkin bermasalah otaknya gitu loh, sampai berani-beraninya nongolin gitu kan. Apalagi kan udah dia melakukan kekerasan, terus dia lakukan kayak tindakan kekacauan di sana. Hukumnya pertama tambah berat, kemudian langsung bisa ditemukan polisi lah. Karena kan yang pemilik kafe atau pemilik restoran langsung nelpon ke polisi biar nggak terjadi kekacauan yang sangat lebih parah lagi. Wahyu juga menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut mengenai keributan, anggota polisi Cilengsi langsung berangkat pergi ke lokasi dan menangkap Nixon Pangaribuan. Jadi aku setuju banget, sumpah aku proud banget sama polisi. Sangat gercep, sangat tegas, sangat gesit, dan langsung menangkap pelakunya. Menurut aku keren banget sih, sumpah. Akhirnya pelaku ditangkap sekitar pukul jam 1 pagi. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati menggunakan ambulans karena diduga mengalami gangguan jiwa yang bisa membahayakan, ujar kutip dari kompas.com. Ya memang sih sebenarnya kayak gitu ya kan, karena lebih aman gitu loh daripada kayak membawa mobil biasa gitu. Karena pakai mobil biasa atau mobil polisi kan biasanya didampingi dua gitu kan. Kalau pakai mobil ambulans kan dikunci dari dalam kemudian ditutup gitu kan, aman gitu loh. Ya aku setuju lah sama pendapatnya Pak Polisi, sama tindakan yang dilakukan oleh para polisi yang ada di sana. Jadi menurut pihak kepolisian bahwa pelaku mengalami gangguan mental atau sakit jiwa. Jadi keputusannya dia dilarikan ke rumah sakit jiwa, bukan penjarakan. Jadi aku ngasih saran aja ya buat yang mungkin orang tua di luar sana, kalau anaknya sudah melakukan gerak-gerik aneh atau mungkin lagi sakit jiwa atau gangguan mental, ini sorry sebelumnya, lebih baik dikontrol ke rumah sakit jiwa atau mungkin dilakukan terapi supaya bisa lebih baik lagi. Yang kedua, mungkin kalau mau orang ini pura-pura gila atau mungkin pura-pura gangguan mental gitu kan, dia membunuh, please jangan menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan atau sampai menghilangkan diri sendiri. Itu nggak baik, karena itu dapat memperkeruh suasana, bukannya lebih memperbaiki suasana malah menghancurkan semuanya. Jadi buat kalian yang belum bergabung di channelnya Genshin, kalian wajib subscribe, like, and comment, karena itu gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali loh guys. Biar aku lebih semangat lagi membuat video menarik untuk kalian semua. Bye bye.